Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Agatha dalam pembelajaran matematika peminatan. Kali ini, Miss Agatha akan menjelaskan tentang review konsep materi peluang dan kombinasi. Tujuan dari pembelajaran materi ini adalah yang pertama, kalian dapat memahami konsep peluang dan kombinasi. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang dan kombinasi. Kalian sudah tidak sabar? Check it out! Nah, adik-adik, Miss akan menjelaskan tentang review konsep peluang dan kombinasi. Apa ada yang tahu peluang dan kombinasi itu? Nah, yang dinamakan peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Rumusnya yaitu peluang kejadian K atau dinotasikan PK sama dengan banyak anggota dalam kejadian K atau NK dibagi dengan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel yaitu NS. Nah, sedangkan yang dinamakan kombinasi adalah susunan dari semua atau sebagian elemen suatu himpunan yang tidak mementingkan urutan elemen. Rumusnya, kombinasi N unsur dari R unsur yang berbeda atau biasanya dinotasikan dengan C N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali dengan N dikurang R faktorial. Berikutnya, Miss akan memberikan contoh soal. Yang pertama, pada percobaan melantunkan 2 buah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu A berjumlah bilangan prima, B berjumlah kurang dari 8, C berjumlah 7 atau 10. Pembahasan yang pertama, peluang terambilnya mata dadu berjumlah bilangan prima. Jadi di sini karena dia 2 buah mata dadu, jadi kejadian yang berjumlah bilangan prima yaitu 1,1, 1,2, 2,1, 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, 6,1, 5,6, dan 6,5. Jadi di sini kita dapatkan banyaknya dari anggota dalam kejadian A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi banyaknya ada 15. Lanjut untuk NS atau banyak anggota dalam himpunan ruang sampel, karena di sana dia 2 buah dadu, 1 dadu itu kan ada 6. Jadi di sini 6 pangkat 2. Sehingga di sini banyak anggotanya yaitu 36. Dan yang ditanyakan adalah peluangnya. Jadi peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota dalam kejadian A, yaitu NA, dibagi dengan banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel, yaitu NS. NA-nya dia sama dengan 15, dibagi dengan NS-nya yaitu 36. Untuk 15 dan 36 ini kita dapat sederhanakan kembali, yaitu sama-sama dibagi 3, sehingga di sini peluangnya dia menjadi 5/12. Lanjut untuk yang B, yaitu peluang munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 8. Nah, ingat yang jumlah kurang dari 8, yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 5,1, 5,2, 6,5.
1. Sehingga di sini banyaknya anggota dalam kejadian A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yaitu 21. Dan untuk banyak anggota dalam himpunan ruang sampel yaitu NS-nya sama dengan 6 pangkat 2 yaitu 36. Sehingga untuk peluang terambilnya mata dadu berjumlah kurang dari 8 yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Sehingga kita dapatkan peluangnya yaitu 21 dibagi dengan 36. Untuk 21 dan 36 ini kita masih bisa sederhanakan kembali yaitu sama-sama dibagi 3. Sehingga peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah kurang dari 8 yaitu 7/12. Lanjut pembahasan yang C, yaitu peluang muncul mata dadu berjumlah 7 atau 10. Nah, di sini perhatikan, ada kata atau. Sehingga untuk soal yang C ini, yaitu dia soalnya berhubungan dengan peluang kejadian majemuk saling lepas. Sehingga nanti itu adalah P, A, atau B sama dengan PA ditambah dengan PB. Sehingga di sini kita pertama-tama harus menentukan terlebih dahulu peluang muncul mata dadu berjumlah 7. Jadi di sini A itu adalah kejadian terambilnya mata dadu berjumlah 7. Itu di sini A-nya itu dia ada 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Jadi di sini kita dapatkan banyak anggota dalam kejadian A atau NA yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan untuk NS-nya yaitu banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampelnya 6 pangkat 2 sama dengan 36. Sehingga kita dapatkan untuk peluang muncul mata dadu berjumlah 7 yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS yaitu 6/36. Dan ini kita masih bisa sederhanakan kembali, itu dia menjadi 1/6. Lanjut yang kedua, kita akan menentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 10, yaitu B sama dengan yang berjumlah 10 ada 4,6, 5,5, dan 6,4. Sehingga kita dapatkan NB-nya atau banyaknya anggota dalam kejadian B yaitu 1, 2, 3. Dan untuk NS-nya yaitu dia sama 6/2 sama dengan 36. Sehingga kita dapatkan peluang muncul mata dadu berjumlah 10 yaitu NB dibagi dengan NS. Sama dengan 3 dibagi dengan 36. Dan ini juga masih bisa kita sederhanakan, itu dia menjadi 1/12. Sehingga kita dapatkan peluang muncul mata dadu berjumlah 7 atau 10, yaitu 1/6 ditambah dengan 1/12. Kita samakan penyebut, sehingga dia menjadi 2 ditambah 1/12. Sama dengan 3/12. Dan untuk 3/12 ini masih bisa kita sederhanakan, itu dia menjadi 1/4. Berikutnya, contoh soal nomor 2. Dalam sebuah kotak terdapat 9 bola kuning dan 6 bola biru. 2 buah bola diambil sekaligus secara acak. Tentukan peluang terambilnya. A. Keduanya berwarna kuning. B. Berlainan warna. Pembahasannya, yang pertama yaitu peluang terambilnya kedua berwarna kuning. Berarti kedua bolanya itu dia berwarna kuning. Nah, untuk menentukan banyaknya kejadian K atau NK, itu dia menggunakan kombinasi.
yaitu cara pengambilan 2 bola kuning, sehingga di sini R-nya itu dia sama dengan 2, diambil dari 9 bola kuning. Berarti di sini dia N-nya yaitu 9. Sehingga kita dapat tentukan menggunakan kombinasi C 9,2 atau kita bisa sebut kombinasi 9 unsur dari 2 unsur yang berbeda, yaitu sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 9 kurang 2 faktorial. Lanjut, 9 faktorial dibagi 2 faktorial, 9 dikurang 2 itu dia hasilnya 7 faktorial. Ingat kembali materi mengenai faktorial. Di sini kita tuliskan 9 dikali 8 dikali 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dengan 7 faktorial. Karena di sini sudah ada yang sama, 7 faktorial dan 7 faktorial, sehingga kita langsung coret saja. Sehingga itu dia sisanya 9 dikali 8 per 2 faktorial sama dengan 9 dikali 8. Untuk 2 faktorial ini kita tuliskan 2 dikali 1. Di sini kita bisa sederhanakan 8 dibagi 2 itu dia jadi 4. Sehingga kita dapat hasilnya yaitu 9 dikalikan 4 sama dengan 36. Lanjut, untuk menentukan banyaknya ruang sampel, itu dia juga menggunakan kombinasi, di mana pengambilan 2 bola kuning itu dia R-nya sama dengan 2, diambil dari 15 bola keseluruhan. 15 bola, baik itu bola kuning ataupun bola biru. Sehingga di sini N-nya itu dia sama dengan 15. Sehingga kita dapat tentukan C 15,2 atau kombinasi 15 unsur dari 2 unsur yang berbeda. 15 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan 15 dikurangi 2 faktorial. 15 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 13 faktorial. 15 dikali 14 dikali 13 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikali 13 faktorial. Sini kita coret, sisa 15 kali 14 per 2 faktorial. Di sini kita bisa pecah. 2 faktorial itu kita tulis dengan 2 kali 1. 14 ini kita bisa sederhanakan. 14 bagi 2 itu dia hasilnya 7. Sehingga hasilnya 15 kali 7 yaitu 105. Jadi peluang terambil keduanya bola kuning yaitu PK sama dengan NK dibagi dengan NS. Sama dengan NK itu tadi 36 dibagi dengan 105. 36 dan 105 ini masih bisa kita sederhanakan. Itu dia sama-sama dibagi dengan 3, yaitu 12 dibagi dengan 35. Lanjut untuk pembahasan yang B, peluang terambilnya bola berlainan warna. Jadi di sini kita bisa tentukan jumlah keseluruhan bola itu dia ada 15. Jumlah bola kuning itu dia ada 9, jumlah bola biru itu ada 6. Sehingga di sini kita tentukan dulu untuk kejadian terambilnya bola keduanya berlainan warna. Jadi di sini K itu adalah kejadian terambilnya bola keduanya berlainan warna. Sehingga di sini untuk menentukan banyaknya anggota kejadian K, kita gunakan lagi kombinasi, yaitu NK sama dengan C 9,1 dikali dengan C 6,1, yaitu 9 faktorial per 1 faktorial dikali 9 kurang 1 faktorial dikali 6 faktorial per 1 faktorial dikali 6 kurang 1 faktorial. Di sini 9 faktorial per 1 faktorial dikali 8 faktorial dikali 6 faktorial per 1 faktorial dikali 5 faktorial. Di sini kita tuliskan 9 dikali 8 faktorial per
1 faktorial itu dia hasilnya 1. 1 dikali 8 faktorial dikali dengan 6 dikali 5 faktorial dibagi dengan 1 dikali 5 faktorial. Di sini kita bisa sederhanakan sehingga sisanya yaitu 9 dikali 6 sama dengan 54. Lanjut untuk menentukan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel atau NS itu juga kita gunakan kombinasi yaitu C15,2. 15 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 15 kurangi 2 faktorial sama dengan 15 faktorial dibagi 2 faktorial dikali dengan 13 faktorial. 15 faktorial ini kita bisa tuliskan 15 kali 14 kali 13 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 13 faktorial. Ini kita bisa sederhanakan sehingga sisanya 15 dikali 14 per 2 faktorial. 15 dikali 14 per 2 dikali 1. Ini 14, kita bisa sederhanakan dia menjadi 7. Sehingga hasilnya sisa 15 kali 7 sama dengan 105. Jadi, kita dapatkan peluang terambilnya bola kedua berlainan warna, yaitu PK sama dengan NK dibagi dengan NS. Tadi NK kita sudah dapatkan dia 54 dibagi dengan NS-nya yaitu 105. Dan 54 dan 105 ini masih bisa kita sederhanakan. Itu dia menjadi 18 per 35. Nah, adik-adik gimana? Apakah dari contoh soal nomor 1 dan nomor 2 sudah dimengerti semuanya? Kalau belum, kalian bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti Miss langsung akan jawab di komentar. Yuk, sekarang waktunya adik-adik mencoba untuk mengerjakan latihan-latihan soal berikut untuk mengetahui pemahaman adik-adik mengenai materi peluang dan kombinasi. Sekian pembahasan materi Miss Agatha kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time. Bye-bye.